Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 5. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Naksu kecil tengah melihat konstelasi bintang bersama ayahnya. Ayahnya petugas sekaligus penyihir di Chongbukwan. Ada satu kejadian yang membuat ia harus bersembunyi dan diminta untuk berlari saat melihat ayahnya. Ia harus melihat ayahnya dibunuh oleh keempat penyihir terkuat kala itu. Lalu datanglah laki-laki yang mengulurkan tangan untuk membantunya, yaitu Jinmu. Dia seolah diasingkan di Daehangguk dan dipaksa untuk jadi kuat dan berubah menjadi Naksu. Jangguk merengek saat perjalanan begitu jauh, lalu mencium bau ayam yang tak jauh dari sana. Mudok heran dengan tempat tinggalnya, karena sekarang jauh berbeda. Dari dalam Jangguk berteriak kalau di dalam ada juga terdapat pemandian. Mudok semakin heran, jelas ini bukan tempat tinggalnya dulu. Jangguk bertanya mengapa gurunya itu menakut-nakutinya, padahal gurunya itu hidup dengan nyaman. Mudok akhirnya keluar melihat pakaian yang ada di sana. Tiba-tiba dari arah belakang, anjing Sapsali datang. Melihat Mudok dan hendak menyerangnya. Ketika hendak menyerang, Jangguk pun datang. Anjing itu ingat betul siapa laki-laki yang ada di hadapan dia ini, lalu meminta agar membawa pemiliknya kemari. Para tetua datang ke pertemuan umum untuk membahas perihal pertarungan. Paman Park membenarkan kalau dia akan merelakan posisi Gwanju Chongbukwan sebagai sanksi kalau Jangguk kalah. Apapun yang terjadi, Songrim akan menanggungnya. Begitu selesai mandi, Jangguk melihat Mudok yang telah tertidur. Ketika memeriksa barang yang Mudok bawa, ia terkejut karena itu cukup berat, dan wajar kalau Mudok kelelahan. Ketika hendak tidur, dia malah tak enak hati, lalu memutuskan untuk membawa Mudok ke tempat tidur. 진짜 불편하게. Pemilik dari tempat itu kembali dan tahu dari anjing Sapsali kalau ada pemindahan jiwa di dalam sana. Ketika hendak menghabisi Mudok, ia melihat ada energi yang begitu kuat terpancar lalu menghilang. 이 몸 안에 엄청난 녀석이 들었구나. Sadar ada orang asing, Jangguk melepaskan pengikat yang ada di tangannya. Laki-laki itu heran kenapa pedang Gwanju Chongbukwan ada di tangannya dan bisa bersama dengan Mudok, lebih tepatnya roh yang ada di dalam tubuh Mudok. Jangguk lalu meminta Mudok untuk lari. Mudok melihat seorang wanita, lalu ia terbangun. Ia melihat keduanya seperti saling kenal, tetapi terdapat luka di leher Jangguk. Mudok sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi, membuat kedua laki-laki itu keheranan. Apalagi Guruli. Ia melihat ada yang aneh dari wanita yang ada di hadapannya ini. Di tengah perdebatan itu, Guruli malah menanyakan apakah mereka berdua suami istri. Dengan serentak, mereka menjawab bukan. Yang membuat senyum Guruli hilang seketika. Hyul dan Dangu mengkhawatirkan Jangguk. Yang lebih beratnya adalah Mudok, karena Mudok mencintai Hyul. Joel datang mengatakan apakah Jangguk melarikan diri ke Daehangguk, karena Mudok pernah menyalakan kembang api di sana beberapa waktu yang lalu. Jangguk mengatakan kalau mereka ke desa Sari, tempat tinggal Mudok. Di saat mereka tengah memperhatikan Guruli, Mudok menyebutkan tahapan ilmu Guruli, dari Jitsu, Ryusu, hingga Chisu, yang membuat Jangguk bergumam, dia hampir saja mati. 치수다. 나 죽을 뻔했네. Guruli yang melihat Jangguk minum teh berusaha melarangnya, karena itu adalah teh dangen, teh untuk menghilangkan nafsu seksual. Mudok bercerita kalau ada laki-laki yang berilmu tinggi meminum teh tersebut bernama Guruli Rami. Saat sadar bahwa itu adalah Guruli, ia langsung memberikan salam, berbeda dengan Jangguk yang meratapi nasibnya. 도련님, 뭐 하시는겨? 난 정령 당근된 것입니까? 예. 아니 그럴 순 없습니다. 살려주십시오. 양기를 보하는 탕약을 지어주겠네. 이 선생님, 저희 도련님을
Di tengah perdebatan perihal teh danggen membuat Jangguk mengebrak meja dan mangkuk tersebut mengenai kepala Mudok. Bukannya kesakitan, Mudok malah tersenyum karena kekuatan Jangguk. Kecap pun mengalir dari kepala Mudok. Jangguk menyerahkan kain untuk mengelap kecap itu, atau kecap itu akan seperti Dondok yang Condeo. Pamampat melihat konstelasi bintang itu saat kelahiran Jangguk tiba-tiba Jinmu datang. Pamampat meminta kerjasama dengan Jinmu untuk menyelidiki tentang pemindahan jiwa. Dan datanglah penyihir Songrim. Sedangkan Jinmu terkejut setelah mendengar kalau di Chongbukwan ada jasad yang energinya telah diserap oleh pemindahan jiwa. Pamampat meminta izin kepada Jinmu untuk masuk ke ruangan rahasianya. Jinmu tersenyum, ternyata ia telah meminta orangnya untuk membawa jasad tersebut keluar dari Chongbukwan melalui pintu belakang. Tetapi Yul dan Dangu mengikuti kereta itu dan menghadang mereka. 모든 것을 확인해야겠다. Saat mengejar, Yul malah kehilangan jejak, tetapi menemukan lencana Songrim. Sedangkan jasad itu telah dihanyutkan ke sungai. 이 안에 있었어. Sekarang Jinmu bisa tenang. Ia terpaksa menggunakan pemindahan jiwa demi seseorang yang ada di istana. Pamampa meminta mereka untuk menemui Jangguk, menanyakan perihal lencana yang hilang. Hari-hari Mudok melihat Jangguk yang tak sesuai harapan, hingga Mudok memberontak. Tetapi Jangguk bahagia dengan apa yang ia jalani. Nyonya Jin menawarkan Kim Doju untuk Jangguk menikah dengan Jin Choyon, agar pertarungan itu dapat dihindari dengan perisai yang ia miliki. Guru Li menceritakan bahwa ia memiliki seorang murid, tetapi muridnya berhenti meminum teh dan menikah dan sekarang telah memiliki sebuah klinik. Sedangkan Tuan Hyo bersin karena ada yang membicarakannya. Begitu anjing Sapsali tiba dan tahu apa yang anjing itu katakan, Guru Li mengajak Jangguk bersamanya. Di tengah perjalanan, Mudok bertemu dengan orang-orang Jinmu dan memaksanya untuk ikut ke Chongbukwan. Dan saat melihat tak ada bekas pemindahan jiwa membuat laki-laki itu ragu bahwa itu bukanlah Naksu. Saat melihat pangeran, ia meminta untuk menyelamatkannya. Di dalam Mudok begitu menyanjung pangeran membuat pangeran senang. Ia juga meminta agar orang-orang itu tak lagi menangkapnya. Pangeran menyerahkan kantung dupa miliknya yang beromakan kayu manis dan terpaksa menerimanya. Bahkan pangeran menuangkan miras kayu manis untuk Mudok. Jangguk dan Guru Li mendengar keributan tentang pemindahan jiwa, tak lama datanglah pasukan Chongbukwan yang membuat Jangguk menghindar. Dengan sedikit tipuan, Guru Li berhasil membawa jasad itu bersamanya. Dangu dan Yul telah tiba di Dahyangguk. Juwol membawa Jangguk menemui Mudok yang telah mabuk. 왔구나, 내 체자. 머리도 제대로 가눌 수가 없어. 이제 천하제일 고수가 아니라 Yul berada di tempat masa lalunya, mengingat apa yang dulu terjadi. Gadis itu meminta peluit miliknya saat ia terjatuh dulu. Sekarang, ia melihat Mudok di atas sana. Karena mabuk membuat Mudok terjatuh. Begitu sampai, Yul menceritakan bahwa ia dulu ke sana karena menyukai seseorang. Tanpa sengaja, Jangguk melihat Mudok yang tengah melihat ke arah Yul. Dan kegugupan Jangguk muncul saat Dangu meminum teh danggen. Guru Li membuka tabir untuk menuju Songrim. Yul memastikan kembali tentang lencana milik Jangguk yang tiba-tiba hilang. Mereka dikejutkan bahwa ada seseorang yang bisa menebus tabir Songrim. Tuan Hyo yang kesal malah terkejut dengan kedatangan gurunya. 여마, Dulu dia dengan mudah bisa naik ke atas pohon, karena dia adalah Naksu. Beberapa hari yang lalu ia bertemu dengan utusan Guanju, namun mereka malah mensliding wanita itu, yang mereka anggap adalah Naksu. Mendengar hal itu, Jangguk menawari Mudok untuk bisa naik ke atas puncak pohon tersebut. Namun Mudok mengatakan untuk mencapai ke puncak pohon harus menguasai teknik Jisoo, dan Jangguk kembali menawarkan hal itu mau atau tidak. Kemudian Mudok mengangguk meminta bantuan untuk bisa naik ke puncak sana. Dan episode 5 pun berakhir. Lanjut episode 6.